kasih Tuhan, anak-anak SMK Kesenteraan Bangsa dimanapun kalian berada saat ini, mesti harap semua dalam kondisi sehat-sehat ya, tetap jaga kesehatan, tetap kalian lakukan protokol COVID, jangan lupa, jangan pergi kemana-mana, jangan lupa pakai maskernya, dan selalu jaga kebersihan dimanapun kalian berada. Nah yuk mari kita pagi hari ini kita mulai dengan kuat, mesti masih tetap ditemani oleh Sir Ari. Ya, pagi hari ini kita akan mulai devotion kita puji, kita sembah nama Tuhan. Mesti akan ajarkan satu lagu baru. Ya, mesti harap yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Bapa kau mendengar seruan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Sekalipun kita melewati lembah yang gelap, lewat lembah gelap, kau temani aku. Ya Roh-Mu selalu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, kita mulai dari awal. Bapa, kau mendengar seruan hatiku dengan sepenuh hatimu. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewati lembah yang gelap, lewat lembah gelap, kau temani aku, kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan, Engkau yang pegang teguh hidup mereka, Engkau yang selalu pegang tangan mereka, Tuhan. Segala pergumulan apapun itu, Tuhan, Tuhan, Engkau yang pegang hidup mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biar saat ini, Tuhan, mereka mendengarkan akan firman-Mu, mendengarkan akan rema yang dari Engkau, apa yang Engkau inginkan atas hidup mereka. Biar itu tumbuh subur dalam hidup mereka, menjadi benih yang akhirnya akan menjadi
tumbuhan yang berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau bukakan telinga mereka, hati mereka, dan pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yuk mari sepakat kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Puji Tuhan, baik ya. Oke. Pada pagi hari ini saya Sarifo akan membagikan firman Tuhan untuk kalian. Untuk pagi hari ini ada ayat hafalannya, yaitu dari 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ayat hafalan ini sangat mengenal sekali ya. Dari ayat hafalan itu Sarifo mengambil judul, yaitu Fondasi Hidup Orang Percaya. Fondasi Hidup Orang Percaya. Untuk judul ini saya dasari dari firman Tuhan, itu saya ambil dari Matius. Nah, Matius buka ayat Matius ya. Matius 16 ayat 18. Sekali lagi Matius 16 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jelas sekali ya, dari Matius 16 ayat 18 ini Tuhan Yesus telah mengatakan akan mendirikan jemaatnya, dan dalam maut pun tidak akan menguasainya. Nah, yang dari judul tadi yang saya sampaikan yaitu fondasi hidup orang percaya. Orang percaya itu orang yang mengikut Yesus, orang pengikut Yesus, orang Kristen. Karena orang yang mengikuti Kristus, orang Kristen berarti orang yang percaya. Kalau kita mempercayai Tuhan, kita tuh perlu pondasi yang kuat. Menurut kalian, apa sih pondasi itu? Nah, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, pondasi itu dasar. Ya. Kita ambil contoh bangunan. Nah, bangunan itu perlu sekali pondasi. Karena apa? Karena sebelum kita membangun tembok, membangun atap, genteng, kita perlu membangun pondasi terlebih dahulu. Karena apa? Pondasi itu awal dari semuanya. Karena kalau pondasi itu kuat, jadi nanti semua juga akan kuat. Kalau dari awal pondasi itu sudah lemah, pondasi tidak kuat, otomatis yang lainnya juga akan tidak kuat. Nah, apa sih menurut kalian pondasi itu? Sebab kualitas pondasi ya sebuah bangunan akan tuh menentukan batas seberapa kokoh. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, seberapa kokoh, seberapa tinggi bangunan yang bisa dibangun, Terus begitu pula dengan kegiatan rohani kita. Hukumnya sama juga. Hukumnya juga berlaku juga untuk kerohanian kita. Kehidupan orang ya, percaya itu diumpamakan seperti bangunan. Karena apa? Itu penting sekali memperhatikan pondasi hidup kita. Sebab pondasi akan menentukan kualitas kerohanian kita. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, itu kita perlu pondasi yang kuat. Karena apa? Kalau nggak kuat, ya kita akan gampang terpengaruh. Apalagi zaman sekarang ya, sering sekali banyak
berita-berita hoax, ya, berita-berita bohong. Sekarang kan kita gampang untuk dicerai-beraikan ya, dengan sedikit ada kabar hoax, ada kabar burung melalui sosmed, melalui WA, itu langsung kita gampang terprovokasi. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, pondasi yang kuat, ya sudah, kita akan hancur lebur. Maka dari itu, seperti kerohanian kita, kalau kita mempunyai kerohanian yang pondasinya kuat, itu nggak akan tergoyangkan, itu akan berpengaruh oleh kualitas kerohanian kita. Tuhan Yesus pernah berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, Tuhan Yesus pernah berkata, dan siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, ya, orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sama sekali, tidak rubuh, tidak roboh. Sebab apa? Sebab didirikan di atas batu. Nah, batu itu kan kuat, keras ya. Ya, jadi kalau kita mempunyai pondasi yang kuat, mempunyai apa itu, ibaratnya kalau bangunan itu ya kayak pondasi cakar ayam. Nah, itu kuat. Entah itu ada badai, entah itu ada angin, mungkin ada gempa juga, itu juga mungkin akan meminimalkan kerobohan. Itu seperti halnya tadi ya yang Tuhan sampaikan. Dari Matius 7, 24 sampai 25. Itulah firman Tuhan. Alkitab juga jelas telah menyatakan bahwa pondasi hidup orang percaya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, di Alkitab juga mengatakan bahwa pondasi hidup orang yang percaya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan, kita mutlak 100% menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, itu berarti kita sama saja kita mempunyai pondasi yang kuat, yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dasar orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dari 1 Korintus tadi ya, dari 1 Korintus 3 ayat 11 itu sudah amat sangat membuktikan ya bahwa kita itu harus menjadi fondasi hidup orang percaya. Nah, menjadi fondasi hidup orang percaya itu bukan hanya sebuah pelayanan atau mungkin keanggotaan atau mungkin jabatan atau mungkin struktur organisasi di sebuah gereja atau lain sebagainya, bukan. Tapi fondasi hidup itu ya Tuhan sendiri. Nah, jadi kamu jangan beranggapan, oh aku sudah pelayanan, oh aku sudah menjadi aktivis gereja, itu masih kurang. Nah, jadi masih kurang untuk menjadi dasar hidup seorang Kristen, masih kurang. Yang justru fondasi yang kuat jadi orang Kristen adalah yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Seberapa percayanya kamu kepada Tuhan Yesus? Kalau misalnya kita percaya sama Tuhan Yesus 100%, ya berarti kita sama saja mempunyai dasar fondasi yang kuat. Dari 1 Petrus, nah nih dari 1 Petrus 2 ayat 6 ini juga menyatakan seperti ini. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion, ya, meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 1 Petrus ayat 2 sampai 6. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan dipermalukan, tidak akan ibaratnya dikecewakan, tidak akan
ya dipermalukan juga, dikecewakan, dikhianati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu akan menepati janji-janjinya. Kalau kita sebagai manusia kadang-kadang kita berlawanan ya, berpikir sama kehendak dari Tuhan Yesus. Kita sebenarnya inginnya A, tapi kok Tuhan Yesus sebenarnya mau ngasih B. Nah, kadang-kadang kita berontak. Loh Tuhan, kenapa kok kita dikasihnya B, padahal kan aku berdoanya mintanya A. Nah, itu menurutmu A itu yang terbaik buat kamu, tapi bukan menurut Tuhan Yesus. Bahkan yang B itu adalah yang terbaik buat kamu. Jadi Tuhan itu lebih tahu mana yang terbaik buat kamu. Jadi meskipun kadang-kadang permintaan kita itu berbeda dengan apa yang kita dapat, itu justru Tuhan itu sudah menyeting, Tuhan sudah menentukan yang terbaik buat kita. Karena apa? Tuhan itu tidak ingin mengecewakan kita, Tuhan itu tidak ingin mempermalukan kita. Karena apa? Karena kita telah percaya. Kalau kita telah percaya, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai tubuh Kristus, ya Tuhan tidak akan mengecewakan kalian, gitu ya. Jadi ini harus perlu kita pahami. Karena apa? Kalau kita nggak pahami, kita gampang terprovokasi. Wah, Tuhanmu tidak sayang sama kamu, nyatanya kamu minta A malah dikasihnya B. Nah, kalau kamu mempunyai fondasi yang kuat, percaya sama Tuhan Yesus bahwa kamu itu akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Seperti itu ya. Seperti halnya dengan Petrus. Nah, di dalam bahasa Yunani, Petrus itu adalah Petros, ya, Petros. Yang memiliki arti batu kecil atau kerikil, ya, atau kerikil. Adapun batu karang di dalam bahasa Yunani itu adalah namanya Petra. Jadi Petra itu kalau di dalam bahasa Yunani itu adalah batu karang. Nah, itu yang artinya itu batu yang besar. Ya, karang kan besar ya, tapi di dalam laut. Artinya bahwa gereja tidak dibangun atas pribadi Petrus, ya, yang adalah seorang manusia yang lemah. Tahu ya Petrus ya, penuh keterbatasan dan mudah sekali rapuh seperti batu kecil dan kerikil. Nah, karena kan Petrus kan pada waktu itu gampang dihasut ya, bahkan sampai menyangkal Tuhan Yesus ya 3 kali. Nah, gereja yang dibangun atas pribadi manusia tak akan mampu berdiri kokoh. Nah, jadi kalau gereja dibangun dengan pribadi manusia, itu tidak akan berdiri dengan kokoh dan mudah sekali untuk diombang-ambingkan, mudah sekali untuk dicerai-beraikan. Kalau kita membangun gereja dengan kepribadian manusia. Nah, buktinya adalah perjalanan rohani Petrus itu sendiri. Nah, karena apa? Pernah menyangkal Tuhan Yesus yang tadi saya katakan, yaitu sampai 3 kali dan akhirnya berbunyilah ayam berkokok. Nah, satu-satunya fondasi hidup yang kokoh bagi orang percaya ya, fondasi yang kokoh untuk orang yang percaya, orang pengikut Kristus, orang Kristen hanyalah Tuhan sendiri. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang badannya gede kayak Serivo ini, aku percaya kali kalau didasari oleh saya sendiri pribadi, ya saya akan gampang goyang, akan gampang terpengaruh. Tapi kalau saya didasari oleh Tuhan itu sendiri, saya melakukan pelayanan dengan tulus untuk Tuhan itu sendiri, ya saya akan fondasinya kuat. Tapi kalau saya melayani Tuhan Yesus karena untuk saya sendiri, pribadi saya itu akan gampang tergoyangkan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri, itu biasanya akan gampang roboh. Tapi kalau kita melayani Tuhan, melayani gereja dengan motivasi untuk Tuhan sendiri, pasti itu hasilnya akan kokoh. Karena apa? Karena fondasi
orang Kristen, orang yang percaya, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Untuk firman pada pagi hari ini saya akan tutup dengan ayat dari Mazmur, ya, Mazmur 62 ayat 3. Ya, firman pada pagi ini akan saya tutup dengan Mazmur 62 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Sekali lagi, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Oke, demikian firman pada pagi hari ini yang bisa Serivo sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kita telah sedikit mendengarkan firman Tuhan. Dari apa yang kita dapat, semoga firman ini dapat mempertebal iman kami sebagai orang yang percaya akan Engkau, orang Kristen yang percaya akan Engkau, mempunyai pondasi yang kuat terus untuk melayani Engkau, bukan untuk diri kami sendiri, tapi semata-mata hanya untuk Engkau saja Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang boleh terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua, seluruh hidup, jiwa, dan raga kami kepada Engkau. Kami percayakan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, lagi kami juga akan anak-anak-Mu melanjutkan pelajaran pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu di dalam menerima pembelajaran dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa yang jauh dari semua dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.